Nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan pujian hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan masih dalam tema bulan Juli, memenangkan pertempuran pribadi kita. Nah, salah satu pertempuran pribadi kita adalah depresi. Depresi itu termasuk ke dalam pertempuran pribadi Bapak Ibu. Jadi menang atau kalahnya ya tergantung kepada kita sendiri lagi. Dan depresi juga adalah bagian dari pertempuran di dalam pikiran kita yang harus kita menangkan. Apakah penting sih gereja membahas depresi? Kalau menurut saya pribadi penting. Karena menjadi Kristen bukan jaminan bahwa seseorang tidak bisa mengalami depresi. Bahkan di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab dengan nama-nama yang besar pun pernah mengalaminya. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari apa yang mereka alami. Ini sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, tapi berkaitan dengan topik ini memang sedang membahas depresi. Dan mungkin tidak semua hadir pada waktu itu, jadi izinkan saya mengulang secara cepat sepintas mengenai depresi. Singkatnya adalah depresi itu memiliki level atau jenis-jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi seseorang yang satu dengan yang lain lagi mengalami depresi, keadaannya bisa berbeda-beda karena ada level-levelnya sesuai dengan tingkat parahnya. Depresi sebenarnya adalah penyakit mental awalnya, tetapi akibatnya juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit fisik. Ada begitu banyak penyakit yang ternyata disebabkan oleh depresi atau stres. Nah, penyakit mental seperti apakah atau bagaimanakah kurang lebih seseorang bisa dikategorikan mengalami depresi? Nah, ini ada ciri-ciri secara psikis. Ya, ini mungkin Bapak Ibu saya bacakan, boleh di ini kira-kira saya gini enggak ya? Selalu merasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga, atau memiliki self esteem yang rendah. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, mudah marah atau sensitif dan mudah menangis. Ini mudah marah, sensitif, sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan, menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. Gila atau mengalami gangguan jiwa, halusinasi, dan timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau pencobaan bunuh diri. Ini ada salah satu data WHO sekian tahun yang lalu, ini bukan data yang terbaru, bahwa dari 260 juta orang yang mengalami depresi itu 800.000 mereka bunuh diri. Jadi depresi sangat mengakibatkan seseorang bunuh diri. Apakah orang Kristen kebal? Kenyataannya tidak. Banyak juga orang percaya yang mengalami depresi Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang depresi dengan sebuah tujuan, jangan sampai ada dari antara kita yang mengalami depresi sebab Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Amin. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang ini, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. Beberapa, seperti yang Bapak Ibu tahu ya, dulu saya kami tinggal di Taman Ratu. Beberapa waktu yang lalu saya itu tanpa sengaja bertemu dengan bekas tetangga di sana. Nah, ini sekali lagi karena orangnya tidak ada di sini, tidak ada di gereja kita, dan saya percaya Bapak Ibu tidak mengenal, jadi saya berani menceritakan. Kemudian singkat cerita, dia menceritakan keadaannya pada saat yang kami bertemu itu. Dia berkata bahwa saya nggak bisa menghadapi pagi hari. Jadi kalau pagi dia nggak mau bangun. Dia takut dengan pagi hari dan dia tetap pengennya di kasur, tidur selimutan gitu. Dia nggak mau menghadapi pagi hari. Nah, ini adalah teman yang tetangga saya yang jujur bukan orang yang kurang,
dia orang yang berada dan dia juga orang yang perempuan ya, intelijensianya cukup tinggi, pendidikannya tinggi, dia lulusan di luar negeri bersama suaminya, lulusan luar negeri. Saya sendiri kalau ngobrol sama dia, kadang-kadang namanya tetangga kan ketemu ngobrol pun saya radanya minder, ini orang kok pinter banget gitu ya. Kemudian kaya, kemudian punya usaha bersama suaminya. Jadi ini seseorang yang luar biasa lah gitu. Dan ngobrol saya menangkap bahwa dia sedang mengalami depresi. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong, kayaknya kamu depresi deh gitu. Tersinggung kan Bapak Ibu. Jadi saya bilang kayaknya sih mungkin ya, karena dia ini pinter ya Bapak Ibu. Oh, saya nggak bisa sembarangan kayak sok pinter juga. Kayaknya sih mungkin ya, kalau dari yang pernah aku belajar, mungkin kamu itu cuma ngalami salah berpikir aja. Lalu saya sebutkan, kamu pernah tahu nggak bukunya Joyce Meyer? Oh, saya baca, ternyata dia tuh tukang baca buku, bukan hanya buku rohani, buku sekuler, ilmu pengetahuan, apa saja dia baca. Saya suka baca, apa saja saya baca, katanya gitu. Wah, ini terus akhirnya dia tahu semuanya. Dia pinter Bapak Ibu, dia orang pinter, dia orang perfeksionis juga. Lalu kemudian saya bilang begini, jadi saya tuh dulu ya sekian tahun yang lalu tuh saya pernah nih iseng ngambil sekolah. Sebetulnya sih itu kayak ngambil sekolah kayak S2 untuk konseling, tapi ternyata itu adalah basisnya adalah ilmu psikologi. Jadi selama belajar bertahun-tahun itu yang diajarkan adalah semua ilmu psikologi. Nah, memang aku nggak selesai sih, saya bilang gitu, nggak selesai sih, nggak sampai tesis. Waktu mau tesis kita pindah ke sini, wah saya crowded, saya mengundurkan diri. Tapi ya, saya tuh pernah dikasih buku sama dosen saya, dan bukunya tuh nggak ada dijual. Kami pun fotokopi, dan buku itu bicaranya tentang kesalahan berpikir. Kayaknya kamu nggak mungkin punya deh, saya sebutin, dan memang benar dia nggak punya. Singkat cerita, saya fotokopiin ya, saya kirim ke rumah. Nanti kamu coba baca. Di situ ada tes, namanya tes DBA. Nanti kamu isi ya, aku bilang gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya kirimkan bukunya dan dia WA ke saya, Tin, ternyata aku ini ngalami depresi tingkat parah, katanya. Betul Bapak Ibu, saya sebenarnya dari dia cerita saya udah tahu ini depresi tingkat parah. Dimulainya dari sejak kapan saya berpisah dengan dia, tidak lagi berkomunikasi. Kami pindah ini pas saat pandemi, kurang lebih pandemi sudah berjalan beberapa waktu ya, entah saya lupa setahun atau apa. Jadi pas pandemi itu kami pindah. Dan ternyata pandemi itu memukul dia begitu rupa Bapak Ibu. Dia melihat banyak fakta di depan mata dia, mulai dari tetangga kami yang, kami kan rumahnya hanya beda beberapa, mulai dari tetangga kami yang meninggal karena sakit COVID. Seorang kepala rumah tangganya meninggal, jadi dia dekat dengan istrinya juga tiba-tiba kehilangan kepala keluarga karena COVID waktu itu tidak tertolong. Dan kemudian juga dia melihat banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang ambruk begitu, dan itu membuat ketakutan yang luar biasa dan memukul dia, menekan dia sampai begitu Bapak Ibu. Dan dia bilang, saya hari ini benar-benar lumpuh, saya tidak bisa melakukan tugas saya sebagai mami, sebagai ibu dari 2 anak saya. Dia cuma tidur aja Bapak Ibu, dia nggak berani melek di pagi hari. Anaknya semua terlantar, tidak ada yang mengurus, sekolahnya berantakan. Aduh, saya semakin depresi lagi karena saya tahu saya ibu yang gagal, saya istri yang gagal, saya nggak ngurusin anak-anak saya nggak ngurusin suami saya, dan saya semakin lemah lagi. Nah, itu yang dialami oleh tetangga saya Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengutip sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Maurice Lulo. Depresi adalah salah satu strategi utama yang digunakan untuk melawan gereja, membuat orang-orang Kristen tidak dapat digerakkan secara rohani dan menghalangi mereka untuk melangkah maju. Tujuan iblis adalah menyerang kita melalui situasi yang kita hadapi untuk membuat kita lelah secara fisik dan mental sampai kita menjadi tawar hati, tertekan, dan pada akhirnya dapat dikalahkan. Nah, tetapi ada yang menarik Bapak Ibu, satu kalimat ini saya highlight, depresi adalah masalah pilihan. Jadi benar bahwa depresi adalah salah satu strategi
yang iblis gunakan melalui situasi yang kita hadapi untuk melumpuhkan kita, Bapak Ibu. Tadi sudah dilihat bahwa secara psikis kita sudah mengalami kelumpuhan, bahkan secara fisik, ternyata juga secara rohani. Kalau orang secara psikis saja sudah nggak mau apa-apa, apalagi secara rohani, Bapak Ibu. Jadi singkatnya, kalau orang percaya berhasil dibuat untuk menjadi depresi, maka orang percaya juga berhasil untuk dibuat menjadi lumpuh oleh iblis. Jadi Bapak Ibu, itu penting buat kita mengerti. Nah, depresi adalah masalah pilihan. Kalau kita pikir secara logika, siapa sih yang mau pilih depresi? Tentu tidak ada dari kita yang ingin merasa depresi. Tetapi dikatakan depresi adalah masalah pilihan. Apakah benar? Dan kalau memang benar, bagaimana caranya kita memilih untuk tidak menjadi depresi, tidak peduli situasi sulit seperti apapun yang kita hadapi. Artinya ada situasi-situasi sulit, dan kita tetap bisa memilih apakah kita menghadapinya dan kemudian menjadi depresi, atau kita tidak mau menjadi depresi, tidak mau ditekan oleh masalah, oleh tantangan yang kita hadapi, dan kita bebas dari serangan ini. Nah, untuk bisa mengerti Bapak Ibu, untuk bisa, hari ini kan tadi judulnya mengatasi depresi, untuk bisa mengatasi dan kemudian akhirnya kita ngerti apa yang harus kita pilih, tentu kita harus tahu apa penyebabnya. Nah, ini adalah salah satu yang dijelaskan di dalam buku yang tadi saya ceritakan. Ini adalah ditulis oleh, judul bukunya adalah Terapi Kognitif. Saya pernah juga beberapa tahun yang lalu sampaikan ini. Ini ditulis oleh seorang psikiatris dari Amerika, dia juga seorang profesor. Dia menjelaskan depresi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam dunia ini ada sederetan peristiwa. Peristiwa itu bisa positif, bisa netral, bisa negatif. Lalu kan kita melihat peristiwa itu. Setelah kita melihat peristiwa itu, pikiran kita akan menafsirkan pikiran yang terjadi dengan sederetan pikiran yang mengalir, yang disebut dialog internal. Maksudnya kayak gimana dialog internal? Misal dialog internal itu, misalnya Bapak Ibu ngomong sama diri sendiri, misalnya hari ini, aduh mau ke gereja nggak ya? Ke gereja nggak ya? Kayaknya males gitu. Pergi aja Nah, itu dialog internal, Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Kemudian misalnya Bapak Ibu ketemu masalah, kok kayak gitu sih, aduh berat ya, aduh bagaimana ya. Nah, kita melakukan percakapan dengan diri kita sendiri, dan kemudian semua pengalaman itu diproses di dalam otak kita dan diberi makna secara sadar sebelum Anda mulai mengalami respon emosional apapun. Jadi awalnya peristiwa ini sebenarnya nggak bikin kita emosi, tapi bagaimana kita melihat, kemudian kita memaknai peristiwa itu, itulah yang kemudian akan menghasilkan emosi di dalam perasaan kita. Jadi mood atau perasaan Anda sebetulnya disebabkan oleh pikiran-pikiran Anda, bukan oleh peristiwanya. Jadi emosi ini disebabkan oleh pikiran-pikiran, bukan oleh peristiwanya. Contohnya gimana? Contoh ya Bapak, contoh saya itu kan ada dua tipe, ada orang yang dikatakan karakteristiknya itu job oriented, dia lebih fokus kepada pekerjaan. Ada orang yang dikategorikan sebagai people oriented, dia lebih fokus kepada manusia. Nah, saya ini kategori job oriented. Kalau suami saya itu people oriented. Jadi kalau job oriented itu fokusnya kerjaan, kudu beres gitu. Kalau mungkin saya bisa melewatkan beberapa orang hanya gara-gara fokus saya kerjaan. Nah, kalau suami saya itu fokusnya orang gitu, orang nomor satu. Jadi kerjaan berantakan nggak apa-apa, yang penting orang. Nah, kalau saya kebalikannya Bapak Ibu, yang mana yang lebih baik? Menurut saya dua-duanya perlu untuk saling melengkapi. Nah, contohnya saya lihat misalnya ini nih, frame kita ini miring. Karena miring kan dilihat nggak enak ya, miring ya, mustahil itu kayaknya miring nih. Miring gitu. Nah, karena saya orang job oriented, jadi saya pengen ngebetulin gitu kan. Anggap saya pengen ngebetulin itu. Saya turun dari sini, saya ngelewatin Bendi, saya ngelewatin Wiwin, saya ngelewatin beberapa orang di sini, dan saya cuma fokusnya mau betulin itu. Semuanya tidak saya sapa gitu, misalnya semuanya tidak saya sapa.
saya cuma ngelewatin aja. Nah, kemudian Wiwin lihat saya, dua-duanya lihat, ih si Christine lewat doang gitu. Nah, karena anggap saja ini contoh, karena Wendy ngerti saya nih, kenal banget dia, yang Nancy Christine tuh modelnya kayak apa gitu, udah kenal banget dia. Ya orang dia dari kecil kenal banget dia ngerti si Christine memang begitu. Dia kalau yang namanya pekerjaan memang begitu. Jadi dia nggak terganggu emosinya. Dia bilang si Christine memang begitu. Ini kan cara dia memaknai peristiwa itu. Nggak apa-apa, memang dia lagi mau ngebetulin itu. Jadi buat Wendy itu tidak menimbulkan perasaan apapun, karena dia memaknainya memang saya lagi mau betulin itu, dan dia mengenal saya. Nah, tetapi Wiwin ternyata dia nggak kenal saya, Bapak Ibu, dan dia bilang, ini balas sombong banget, masa saya dilewatin, gimana sih gitu kan? Yang bener dong, katanya Ibu Gembala itu kan harusnya orang ditegur dulu, disapa dulu, disalamin dulu. Wah, kemudian begitulah cara Wiwin memaknai saya waktu saya melewati mereka berdua tanpa menyapa gitu. Jadi dua orang memaknai berbeda, dan akhirnya karena Wiwin memaknai saya sombong, saya tidak bisa menyapa dia, akhirnya makna itulah menimbulkan mood. Dia jadi sebel sama saya, dia jadi moodnya gak baik terhadap saya. Peristiwanya sama, tetapi buat Wendy berbeda, buat Wiwin berbeda. Peristiwanya sama Bapak Ibu, masalahnya di mana? Masalahnya adalah bagaimana kita memaknai sebuah peristiwa. Contoh lain masalah pandemi Bapak Ibu. Pandemi itu pada waktu itu kan pada waktu awal-awal ya, bukannya waktu sudah kesini-sini kan corona udah biasa. Waktu awal begitu menakutkan, luar biasa. Ada begitu banyak yang meninggal karena pandemi, dan kita semua kan juga awal-awalnya ketakutan ya, semprot-semprot gitu, awal-awal lah gitu. Awal-awalnya beneran kita di rumah semuanya udah disemprot dan segala macam, kita ikuti hal itu. Karena waktu itu kita belum mengerti, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Nah, peristiwanya sama, tetapi bagaimana cara orang memaknai pandemi itu ternyata berbeda. Ada orang-orang yang di saat itu merasa, ih bener loh manusia itu terbatas loh. Kenapa? Orang kaya, sekolahnya tinggi, punya segalanya, toh akhirnya kena virus juga dan akhirnya meninggal juga. Jadi bener loh, manusia itu terbatas loh. Kalau Tuhan udah kasih virus kecil aja, dia udah klepek-klepek, gak bisa apa sih yang mau disombongin dari manusia. Itu cara dia memandang, dan kemudian dia memaknainya sebegitu Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Dia menjadi lebih lagi, saya perlu Tuhan, saya perlu Tuhan. Yang tadinya mungkin dia udah lupa Tuhan, saya perlu Tuhan. Dia lebih ingin membawa dirinya dekat kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang, tidak bisa dipungkiri, dunia yang memaknai dengan cara berbeda. Mereka berkata, kalau memang ada Tuhan, kenapa pandemi ada? Di mana Tuhan yang baik? Nah, akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini mungkin dia mengalami usahanya bangkrut dan segala macam. Dia tidak melihat Tuhan menolong. Dia memaknainya dengan di mana ada Tuhan, di mana ada Tuhan. Akhirnya dia justru menjadi depresi. Peristiwanya sama, memaknainya berbeda, hasilnya berbeda Bapak Ibu. Nah, inilah problem kita. Jadi sebenarnya masalah kita bukan peristiwanya yang ditekankan. Yang ditekankan bukan peristiwanya, bukan persoalan kita yang menjadi masalah, tetapi bagaimana cara kita memaknai masalah itu. Itu yang menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian dijelaskan ternyata ada problemnya adalah yang disebut dengan distorsi kognitif, atau cara berpikirnya itu ngalamin distorsi atau gangguan. Ada 10 distorsi kognitif yang dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi. Jadi cara berpikirnya itu kalau bahasa komputer error gitu Bapak Ibu. Cara mikirnya tuh error gitu, akhirnya depresi kayak gitu. Kalau dalam hal tadi ya mungkin gitu, Wiwin lah, orang saya lagi mau betulin itu kok gitu. Jadi cara berpikirnya itu mengalami gangguan Bapak Ibu, distorsi, sehingga akhirnya itu contoh kayak Wiwin tadi. Makanya di dalam ciri-ciri depresi tadi apa? Mudah tersinggung, sensitif. Lah kalau Wiwin modelnya seperti ini, saya lewat dia tersinggung. Nanti suamiku lewat dia tersinggung. Nanti Herman lewat bukan Desriko kan, Pak CF-nya lewat dia tersinggung. Dia tersinggung sama semua
gitu loh. Nah, akhirnya Wiwin akan menjadi orang yang depresi. Semua orang merendahkan saya. Memang saya bukan siapa-siapa. Nah, sebenarnya kan nggak ada hubungannya loh. Betul nggak Bapak Ibu? Saya di sana, saya bukan siapa-siapa. Memang saya direndahkan. Akhirnya dia akan mengalami hal itu dimanapun dia berada. Nanti di kantor begitu juga, dimanapun berada. Akhirnya dia mengalami depresi gara-gara distorsi kognitif. Itu nanti akhirnya memukul kepada gambar diri, dan itu panjang lagi ceritanya Bapak Ibu. Nah, itu contoh. Nah, sekarang ada 10 distorsi kognitif, atau ada 10 cara berpikir yang salah, yang saya katakan tadi error, yang tidak benar, yang membuat seseorang bisa menjadi depresi. Tetapi saya sudah coba siapkan, kalau 10 kayaknya kita nggak bakalan punya waktu untuk membahasnya. Jadi saya akan membahas 3 atau 4 dari cara berpikir yang salah melalui tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami. Yang pertama adalah Nabi Elia. Kisahnya ditulis di dalam 1 Raja-Raja 19. Latar belakangnya Bapak Ibu pastinya sudah sering mendengar cerita ini, bahwa pada waktu itu tidak turun hujan 3,5 tahun, dan kemudian Tuhan berkata kepada Elia bahwa ini waktunya Tuhan akan memberikan hujan. Dan Elia bertemu dengan Raja Ahab yang sombong kepada Tuhan itu, dan singkat cerita atas perintah Tuhan, Elia berkata, kumpulkan orang Israel dan kumpulkan nabi-nabimu. Pada waktu itu Raja Ahab istrinya siapa Bapak Ibu? Isabel. Isabel ya. Isabel apa Isabel ya? Ya, istrinya. Dan kumpulkan orang Israel dan nabi-nabi, dan kumpulan mereka semua untuk membuat sebuah pertandingan rohani bagaimana mereka menurunkan hujan. Oke, berapa nabi-nabinya? 450 nabi Baal dikumpulkan. Ini nabi-nabinya Raja Ahab dan istrinya, dan mereka berdoa dengan kepada ilah mereka, minta hujan turun. Dan jadi ada kayu bakar ya yang dikumpulkan ya, dan minta api turun untuk untuk membakar kayu itu, ya kan? Membakar. Dan kemudian setelah itu ceritanya nabi-nabi itu berteriak-teriak segala macam berjam-jam dan tidak terjadi apa-apa. Elia sempat ngajak, mungkin Allahnya kamu lagi ngelamun kali gitu, lagi tidur kali gitu. Kemudian setelah mereka menyerah, giliran Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia menaruh 12 batu melambangkan 12 suku Israel. Kemudian itu juga melambangkan bait Allah. Dan kemudian singkat cerita Elia berdoa, dan singkat cerita hujan turun Bapak Ibu. Singkat cerita hujan turun. Nah, artinya Bapak Ibu, Elia dipakai Tuhan untuk memperlihatkan betapa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Ini bukan peristiwa yang ajaib, tapi ini supranatural dan ajaib banget gitu. Ajaib banget Bapak Ibu. Dia mempermalukan nabi-nabi Baal, dia membuktikan bahwa Allah kita hidup di depan mata semua bangsa Israel. Tetapi kemudian istrinya Raja Ahab marah. Nanti Bapak Ibu baca ya di 1 Raja-Raja 19, dan dia ingin membunuh Elia. Nah, ini ayatnya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini Elia ya, menyelamatnya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kemudian saya loncat ke ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Bapak Ibu, di ayat 4 ini menunjukkan bahwa dia mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai dia pengen mati saja. Nah, ini ciri-ciri orang depresi Bapak Ibu, ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa, menghadapi masalahnya yang besar, rasanya udah mentok, mendingan mati saja. Ngomong-ngomong, saya pernah tuh pas lagi buka Google, ada satu direktur jasa pengiriman yang Bapak Ibu tahu bunuh diri. Kalau saya kalau saya belajar Tokped kan ada kirim Antaraja, apa JNE. Nah, ini salah satu dari owner pengiriman itu. Bayangkan Bapak Ibu, itu udah gede banget. Bunuh diri. Dia meninggalkan surat, dia WA ke istrinya, kemudian pas istrinya datang dan benar sudah, saya lupa deh gantung diri atau apa, sudah meninggal. Bunuh diri. Ketakutan yang luar biasa dan pengen mati saja. Nah, ada satu kalimat yang saya highlight juga di sini, hanya aku sendirilah yang masih hidup. Dia berkata, aku cuma sendirian yang hidup, yang lain mati, yang lain sudah mati semua dibunuh, cuma aku sendirian yang hidup. Nah, ini distorsi kognitif yang pertama Bapak Ibu yang akan kita lihat. Apakah benar dia adalah satu-satunya nabi yang masih hidup? Ternyata sebetulnya tidak. Karena kalau mundur di pasal 18, ini cerita yang sebelumnya, pada waktu itu dia bertemu dengan Obadya, dan singkat cerita ya Bapak Ibu, saya nggak detail supaya waktunya cukup. Singkat cerita, Obadya itu ngomong sama Elia bahwa dia itu mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ini tadi kisah tadi di 1 Raja-Raja 19. Mundur di 18, ada cerita bahwa dia tuh baru bertemu Obadya, dan Obadya ini bilang bahwa dia menyembunyikan nabi-nabi yang dikejar oleh Isabel di sebuah gua. Berarti jelas si Elia tahu bahwa dia bukan satu-satunya nabi yang hidup pada saat itu. Ada 100 nabi yang sedang disembunyikan oleh Obadya di dalam gua. Jadi Bapak Ibu, inilah distorsi kognitif yang pertama yang dijelaskan. Disebut dengan permainan teropong, yaitu pembesaran atau pengecilan. Kalau teropong itu kan bisa digedein, bisa dikecilin. Anda memperbesar dan atau memperkecil berbagai hal di luar proporsinya. Jadi Bapak Ibu, ternyata sebetulnya Elia bukan satu-satunya nabi yang masih hidup, tetapi dia memperbesar sehingga dia merasa saya satu-satunya yang masih hidup. Ketika kita memperbesar atau memperkecil berbagai hal di luar proporsinya, maka itu akan membuat kita mengalami yang namanya distorsi kognitif. Contohnya ya Bapak Ibu, karyawan misalnya dia dikasih pekerjaan yang begitu banyak, ini ngomong, aduh, aku ini paling dibuat sibuk di perusahaan itu, apa-apa aku. Dia merasa bahwa perusahaan itu semuanya dia yang mengerjakan Bapak Ibu. Itu namanya masa sih gitu, seolah-olah semuanya dia. Itu namanya memperbesar Bapak Ibu, memperbesar di luar dari porsinya. Jadi akhirnya dia merasa, waduh, aku tuh orang paling berat, orang yang paling berat mengerjakan semuanya aku. Kira-kira orang yang begini Bapak Ibu akan menjalani kerjanya dengan sukacita? Saya rasa enggak. Pasti lama-lama dia menjadi korban, dan itulah yang disebut dengan mengasihani diri, self pity, korban, lalu semuanya aku.
depresi Bapak Ibu, dia akan stres di dalam pekerjaan itu. Tapi beda kalau seseorang yang mengalami hal yang sama dan dia pekerjaannya banyak dan dia bisa memaknainya dengan hal berbeda. Karena dia lihat, aduh puji Tuhan, aku masih dipakai di perusahaan ini. Ada banyak orang yang hari ini lagi di PHK. Kalau sampai aku dikasih pekerjaan lagi, berarti aku dipercaya oleh pimpinanku. Aku dianggap punya kapasitas untuk melakukannya. Nah, peristiwanya sama, memaknainya berbeda Bapak Ibu. Yang satu menjadi sukacita, semangat, penuh ucapan syukur. Yang satu merasa menjadi korban dan akhirnya menjadi stres. Usaha kita lesu Bapak Ibu. Usaha lesu, apakah kita satu-satunya yang mengalami usaha lesu? Sebetulnya kan tidak banyak yang mengalami lesu. Jadi intinya adalah benar, kita mungkin sehari ini sulit, tapi kita bukan satu-satunya orang yang sulit Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau melihat, ada banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Benar, memang kita itu lelah, tetapi kita juga bukan satu-satunya orang yang lelah di dunia ini Bapak Ibu. Orang yang lebih lelah dari kita juga banyak. Benar Bapak Ibu, mungkin kita banyak pengorbanan, tetapi kita bukan satu-satunya orang yang berkorban. Berkorban buat apa aja? Buat suami kita, buat anak kita, buat Tuhan, buat apapun. Kita bukan satu-satunya orang. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang berkorban lebih daripada apa yang kita lakukan. Masalahnya adalah kita melakukan yang namanya permainan teropong, membesar-besarkan apa yang kita anggap. Dan itu adalah self-pity, mengasihani diri, membesarkan lebih daripada di luar dari proporsinya. Dan kemudian permainan teropong ini selain bisa membesarkan, juga bisa mengecilkan. Mengecilkan apa? Kalau Bapak Ibu pikirkan secara logika ya Bapak Ibu, sebelumnya kan Elia sudah melihat bahwa Tuhan itu hidup. Ini kalau saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab kan kayak agak sedikit janggal gitu ya. Baru saja Tuhan keren banget, 450 nabi Baal akhirnya dibunuh pada saat itu gara-gara Elia dipakai Tuhan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Israel itu hidup. Kok di ayat berikutnya langsung dia pengen mati? Itu kan kayak sesuatu yang janggal ya Bapak Ibu. Artinya seolah-olah apa yang Tuhan perlihatkan, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia itu kecil Bapak Ibu, kecil. Jadi Bapak Ibu tahu permainan teropong dalam hidup kita itu ada pilihan. Kita mau memainkan teropong dengan tepat atau tidak. Siapa yang akan kita membuat besar dan siapa yang akan kita buat menjadi lebih kecil. Kalau kita buat masalah kita yang menjadi besar, maka itulah yang disebut dengan kesalahan, distorsi kognitif. Apakah kita akan membuat Tuhan yang menjadi lebih besar dan masalah kita yang menjadi lebih kecil, atau sebaliknya kita akan membuat masalah kita yang paling besar, kita yang segala-galanya lebih semuanya saya, atau kita akan melihat Tuhan yang lebih besar. Dan itu adalah pilihan. Sampai di sini Bapak Ibu, pilihan yang pertama adalah bagaimana kita memainkan teropong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu punya pilihan, siapa yang mau Bapak Ibu lihat menjadi lebih besar dalam hidup ini. Benar Bapak Ibu, tidak menyepelekan bahwa tantangan kita besar, tapi saya percaya sebesar-besarnya masalah kita ada orang yang mengalami lebih besar lagi. Sesulit-sulitnya apa yang kita alami ada orang yang mengalami lebih lagi daripada kita. Bagaimana kita memandang dan memaknai hal ini? Kalau kita berkata, puji Tuhan, aku masih bisa sampai hari ini, maka itu nggak akan membuat kita menjadi stres Bapak Ibu. Tapi kalau kita menempatkan diri, aduh aku paling susah di dunia ini, aku paling menderita di dunia ini, aku paling nasibnya buruk di dunia ini, itu adalah pilihan untuk kita melihat demikian. Dan itu yang disebut dengan distorsi. Kalau itu adalah pilihan kita, pasti Bapak Ibu, pasti walaupun Bapak Ibu ke gereja tiap minggu, kalau itu adalah pilihan cara kita berpikir, maka pasti walaupun kita setiap minggu ke gereja, kita akan stres. Makanya kalau Bapak Ibu memuji Tuhan,
Lagu-lagunya kan semua pengagungan Tuhan. Sebenarnya kita sedang dibawa untuk mengingat, untuk pikiran kita sedang dibawa, selain pasti kita menyembah Tuhan, tapi kita sedang diingatkan bahwa Tuhan kita itu besar, lebih besar dari apapun yang kita alami. Harusnya habis pujian, habis firman kita jadi besar juga, rohnya perkasa gitu. Harusnya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, semua orang memiliki pilihan untuk memainkan teropong dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, kalau kita tidak pengen stres dan depresi, mainkan dengan benar. Letakkan masalah pada tempatnya. Amin. Dan pandanglah Tuhan sesuai dengan keberadaannya. Dia Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini juga sudah sering kita pelajari. Ini adalah tentang bangsa Israel. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, bangsa itu menangis pada malam itu, bersungut-sungut, sekiranya kami mati di padang Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ini adalah cerita bangsa Israel ketika mereka mengetahui bahwa setelah mereka keluar dari Mesir, mengadakan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, mereka udah membayang-bayangkan ini dia tanah perjanjian yang Tuhan kasih, dan ternyata setelah diintip, pengintai berkata, di sana itu raksasa isinya. Dan kemudian mereka menangis, mereka stres. Kirain aku udah mau menang, ternyata musuhnya gede banget di situ. Stres Bapak Ibu, mereka stres. Dia bilang mendingan kami mati di padang gurun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab di dalam kitab Keluaran, Bilangan, sebetulnya apakah mereka sudah mengalami mujizat Tuhan? Banyak ya. Ada tiang api, tiang awan, ada roti dari surga diturunkan ketika mereka lapar, ada burung puyuh yang Tuhan kirim untuk memberi mereka daging. Bahkan dikatakan kasut baju mereka pun bertahan sampai 40 tahun tidak rusak. Dan terakhir mereka kan pernah ketemu yang namanya laut terbagi menjadi dua. Itu kan sesuatu yang irasional, benar-benar supranatural yang mereka saksikan sendiri. Tapi ternyata mungkin kalau burung puyuh dikirim, roti dikirim nggak terlalu spektakuler. Tapi kalau laut dibelah dan kita lihat dan kita masih ragu kepada Tuhan, apakah itu bisa dimengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu udah lihat laut terbelah, tapi kemudian masih kurang percaya bahwa Tuhan menyertai. Apakah itu bisa dimengerti Bapak Ibu? Dan ini adalah distorsi yang kedua, mendiskualifikasi sikap yang positif. Anda menolak pengalaman-pengalaman positif dengan bersikeras bahwa semua itu bukan apa-apa. Dengan cara ini Anda dapat mempertahankan suatu keyakinan negatif yang bertentangan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Ini adalah kesalahan dalam cara kita berpikir yang bisa mengakibatkan kita depresi. Bapak Ibu, apakah hari ini kita sedang mengalami pergumulan? Bukannya kita menganggap itu tidak ada, tidak mengakui realitas, pergumulan itu tetap ada, tetapi cobalah menoleh ke belakang Bapak Ibu yang diajarkan oleh firman Tuhan dan lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita. Benarkah tidak pernah Tuhan mengirimkan roti bagi kita di masa kekeringan? Apa mungkin kita yang tidak pernah menyadari bahwa hari ini kita bisa makan oleh karena penyertaan Tuhan? Benarkah tidak ada burung puyuh yang Tuhan kirimkan kepada kita sehingga kita hari ini kurus kering tidak pernah makan daging Bapak Ibu? Apakah kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menjaga hidup kita? Benarkah tidak ada baju dan kasut yang kita pakai sampai kita menjadi orang yang maaf, mungkin nggak ada baju untuk ganti pakai, atau mungkin kita terlalu menganggap remeh setiap berkat Tuhan? Benarkah tidak pernah ada kemenangan atau pertolongan yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan hidup kita, atau mungkin karena kita yang lupa menghitung berkat-berkatnya?
Itulah yang dimaksud dengan distorsi atau kesalahan cara berpikir yang kedua, yaitu kita mendiskualifikasikan yang positif. Kita menolak pengalaman-pengalaman yang positif dan bersikeras bahwa itu semua bukan apa-apa. Benarkah yang hari ini kita miliki bukan apa-apa, Bapak Ibu? Benarkah keberadaan kita hari ini juga bukan apa-apa? Saya ingin melanjutkan cerita saya yang dengan tadi tetangga di Taman Ratu. Pada waktu saya mendengar apa yang dia alami, jujur ini yang keluar dari hati saya, Bapak Ibu. Saya ini dulunya waktu tinggal di situ ketemu sama dia aja minder, mau ngomong sama dia aja minder. Tapi akhirnya pada waktu saya melihat betapa beratnya dia mengalami hal itu, dan ternyata tidak mudah loh Bapak Ibu, tidak mudah. Saya bilang gini, baca buku itu, dia akan ngajarin kamu kok bagaimana kamu keluar dari cara berpikirmu yang salah. Dia bilang begini, aku nggak sanggup baca buku lagi Ting sekarang. Bukunya kan tebel Bapak Ibu, tulisan kecil-kecil. Kalau dulu kayak gini, aku lahap. Tapi sekarang dalam kondisiku hari ini, aku lihat buku setebal itu dan aku lihat tulisannya kecil-kecil, aku sudah stres. Dia sampai nggak sanggup baca buku lagi Bapak Ibu. Ini orang yang gila buku sampai nggak sanggup lagi baca buku. Kalau gitu baca aja bab 5, itu tentang tidak ingin melakukan apa-apa. Cobalah, pelan-pelan aja. Nah, pada waktu itu yang keluar dari hati saya adalah, Tuhan, aku bersyukur. Mungkin aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa bagi dunia ini, tapi aku bersyukur karena kalau aku ada hingga hari ini dan bisa melewati masa-masa sulit di waktu itu semua anugerah Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu mendiskualifikasikan yang positif dalam hidupmu? Kalau Bapak Ibu pernah melewati masa-masa itu dan di mana ada banyak orang yang tidak mampu melewatinya, apakah Bapak Ibu menganggap hal itu sebagai hal biasa-biasa saja? Tapi kejadian itu membuat saya sadar bahwa ini bukan biasa-biasa saja. Betul loh, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan tidak bisa ditolong. Mungkin saya udah menyarankan, coba kamu berobat. Dia bilang, saya tidak mau minum obat. Karena kalau berobat ke psikiater kan pasti kasih minum obat. Saya tidak mau minum obat, katanya. Kondisinya sangat menyedihkan Bapak Ibu, benar-benar menyedihkan. Lebih mendingan sakit apa daripada seperti itu. Hidupnya betul-betul lumpuh Bapak Ibu. Anaknya betul-betul tidak terurus. Dia bilang dia untuk baca buku anaknya sekolah di Tunas Bangsa, dia untuk membantu pun tidak mampu, menyiapkan makanannya pun tidak mampu, mengurus apapun tidak mampu, rumahnya pun tidak mampu. Betapa kejamnya itu Bapak Ibu yang namanya depresi. Saya sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Dan itu benar-benar terjadi. Sekarang kalau Bapak Ibu masih mampu melakukan sesuatu dan Bapak Ibu ada di sini dalam hadirat Tuhan, apakah Bapak Ibu mau mengecilkan itu? Itu kan pilihan Bapak Ibu. Ataukah Bapak Ibu akan menganggap luar biasa Tuhan pelihara saya? Walaupun kita mungkin belum menjadi seperti yang kita inginkan, banyak ekspektasi kita yang belum kita capai, tapi hari ini saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur untuk gereja ini, walaupun mungkin bukan yang bagaimana, tetapi kita ada oleh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Pada waktu hari Kamis doa itu saya berkali-kali saya diingatkan orang-orang yang mengalami depresi. Dan saya cuma berpikir, Tuhan terima kasih karena dalam semua kesulitan hidup saya masih diizinkan menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita lagi doa hari Kamis itu kan 1 jam penyembahan Bapak Ibu, saya masih diizinkan menikmati hadirat Tuhan. Dan di sana saya mendapatkan setiap kekuatan yang saya butuhkan melalui kita menaikkan pujian. Ternyata saya melihat ada banyak orang yang tidak bisa, mereka terhanyut, mereka tergilas oleh stres dan depresi sampai tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bisa ibadah, masih bisa menyembah Tuhan, apakah Bapak Ibu akan menganggap hal itu biasa-biasa saja, atau Bapak Ibu akan menganggap itu sebagai anugerah Tuhan? Itu adalah pilihan. Tapi saya percaya kita semua hari ini mau belajar. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita sadari, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak hal.
Dan ketika kita menganggap itu tidak ada, maka yang kita lihat hanya masalah, tantangan, maka kita akan terjebak di dalam depresi. Yang kemudian yang ketiga, Yunus. Yunus ini juga pernah mengalami Bapak Ibu yang namanya minta nyawanya dicabut aja. Akan tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu bangkitlah amarahnya. Singkatnya Bapak Ibu, Yunus berkata, "Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, sebab lebih baik aku mati daripada hidup." Nah, kalau ini Yunus ceritanya lucu banget Bapak Ibu. Dia pengen mati gara-gara apa? Bukan gara-gara dia ngalamin persoalan atau tekanan yang membuat takut. Gara-gara dia kesel sama Tuhan. Dia kesel kenapa? Karena Tuhan memerintahkan dia untuk menyampaikan kabar pertobatan kepada bangsa Niniwe, dan dia nggak rela bangsa Niniwe itu diselamatkan, sebab bangsa Niniwe itu sangat jatuh. Niniwe adalah jantung kejahatan bangsa Asyur. Ini ada sedikit sejarah saya bacakan. Pada masa kejayaan kerajaan Neo Assyria di abad 8 SM, Niniwe adalah kota paling termasyhur dan wilayah tersubur di Mesopotamia. Namun kota yang megah ini dibangun atas darah dan kejahatan. Bangsa Asyur juga memanfaatkan eksekusi massal untuk menyebar teror kepada bangsa-bangsa lain. Tentara Asyur melakukan berbagai kekejaman seperti mutilasi anggota tubuh, pengebiran, pencungkilan mata, dan seterusnya. Juga menjadikan potongan tubuh musuhnya sebagai hiasan tembok di kota. Mereka membelah perut perempuan hamil dan membakar anak-anak hidup-hidup. Jahat banget Bapak Ibu, jahat banget. Dan pada waktu Tuhan bilang kepada Yunus, memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan agar mereka bertobat sehingga Tuhan tidak memusnahkan bangsa ini, Yunus tidak mau. Karena bagi Yunus mereka jahat. Bapak Ibu setuju mereka jahat? Setuju? Berarti Yunus salah apa enggak Bapak Ibu? Kalau Yunus begitu benci dan marah, kesel, kalau by logika ya wajar. Bayangkan saja perut perempuan hamil dibelah, anak dibakar hidup-hidup. Jadi sebetulnya kalau kita memposisikan di posisi Yunus, kita setuju mereka jahat ya Bapak Ibu. Kita setuju. Itu mungkin kita juga sama seperti Yunus, itu nggak patut diampuni. Harusnya Tuhan hukum itu bangsa, tetapi ternyata Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana. Ceritanya kan semua tahu. Yunus melarikan diri malah ke Tarsis. Nah Bapak Ibu, ini adalah bicara tentang distorsi kognitif yang berikutnya, penalaran emosional. Anda menganggap bahwa emosi-emosi Anda yang negatif mencerminkan bagaimana sebenarnya realita. Jadi ada sesuatu yang kemudian menghasilkan emosi di dalam diri kita dan kita menganggap itu benar. Itu benar. Dan Yunus berkata, "Tuhan, aku ini benar, mereka bangsa yang jahat." Kalau saya rangkum dalam bahasa saya sehari-hari, apa yang aku rasakan itu benar, mereka jahat, mereka nggak layak diampuni. Dan dia marah sama Tuhan ketika Tuhan justru menyelamatkan bangsa ini. Artinya Bapak Ibu, Yunus tidak setuju dengan Tuhan. Dia lebih setuju dengan perasaannya sendiri. Jahat, harus dihukum. Jahat, tidak boleh diampuni. Nah, Bapak Ibu, ternyata depresi itu juga bisa disebabkan kalau kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu. Dan biasanya kalau kita tidak mau mengampuni karena memang jahat. Kalau tidak jahat diampuni gampang, betul Bapak Ibu. Tapi kalau jahat suruh ngampuni itu memang susah. Masalahnya apakah kita setuju dengan Tuhan bahwa kita mengampuni orang yang jahat kepada kita? Dan Yunus tidak mau, dan akhirnya dia menjadi depresi, dia stres, dia bilang mendingan aku mati saja. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap orang yang menyakiti kita dan kita tidak bisa mengatur perasaan kita di bawah kebenaran Bapak Ibu, percayalah bahwa itu akan mengganggu hidup kita. Berapa banyak orang yang mundur karena kepahitan? Berapa banyak orang yang mundur karena sakit hati? Dan itu akan mengganggu hidup kita. Berapa banyak orang yang akhirnya gagal karena hidupnya dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan dan kemarahan. Jadi, apakah kita mau menempatkan perasaan kita di bawah kebenaran Tuhan?
kita akan bisa mengalami depresi. Kembali lagi, ini adalah pilihan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata ampuni, apakah kita mau? Ya Tuhan, aku ampuni. Atau bilang Tuhan jahatnya minta ampun sampai ke ujung dunia juga nggak perlu diampuni, sampai ke liang kubur kalau perlu nggak perlu diampuni. Apa kita begitu? Mungkin benar dia jahat sama kita, benar nggak ada yang bisa menyangkal itu memang jahat. Tetapi kalau ketika Tuhan bilang ampuni, apakah kita akan setuju dengan Tuhan? Karena ternyata ketidaksetujuan kita itu akan menjadikan kita memiliki distorsi kognitif juga yang bisa mengakibatkan kita depresi. Nah, ini satu ayat yang saya pernah bagikan di kam yang terakhir yang baru saya temukan Bapak Ibu mengenai pengampunan di dalam kerajaan surga. Sebelumnya kam-kam yang sebelumnya saya nggak pernah membahas ini, tapi waktu itu saya menemukan sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan, ini ayatnya loncat ya, menyerahkan kepada algojo sampai melunaskan seluruh hutangnya. Ini tentang perumpamaan orang yang hutang sudah dibebaskan oleh raja, tapi dia keluar ketemu orang yang hutang sama dia nilainya kecil banget dan dia nggak mau mengampuni. Dan kemudian di ayat 34, maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada algojo sampai melunaskan seluruh hutangnya. Saya penasaran apa yang dimaksud algojo. Jadi rajanya marah, kamu udah saya bebasin, utangmu bermiliar-miliar, masa ada orang utang 5 juta kamu malahan tuntut dia, serahin ke algojo. Nah, saya penasaran apa nih yang dimaksud dengan algojo. Saya cari di tafsiran Baikli. Algojo bahasa nistai diambil dari kata kerja besanizo yang dipergunakan untuk melukiskan penyakit yang ada di dalam Matius 4:24 dan 8 ayat 6 dan situasi yang tidak enak. Nah, ini dia Matius 4 ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, sakit ayan dan lumpuh. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi ternyata algojo ini adalah penyakit-penyakit Bapak Ibu. Semua orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan ingin kita tidak jatuh di tangan algojo. Dan apakah itu algojo? Semua orang yang buruk keadaannya, supaya kita tidak masuk ke dalam keadaan yang buruk, supaya kita tidak menderita, supaya kita tidak sengsara, supaya kita tidak kerasukan. Ada orang yang sakit hati jadi kerasukan? Ada Bapak Ibu. Sakit ayan dan lumpuh. Kembali pilihannya kepada kita. Jadi ternyata benar yang dikatakan oleh hamba Tuhan Morris Cellulo tadi, bahwa depresi itu adalah alat untuk melumpuhkan orang percaya, tetapi depresi adalah pilihan. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu dan saya, kita mau memilih bagaimana. Yang pertama tadi adalah apakah kita mau mempermainkan teropong dalam hidup kita dengan benar, menempatkan masalah kita pada tempatnya dan Tuhan pada tempatnya juga. Apakah kita akan menghitung berkat-berkat Tuhan dan semua yang terjadi dalam hidup kita, mengingat kembali bagaimana Tuhan melepaskan kita, dan kemudian kita tidak mendiskualifikasi. Ya itu dia, susah banget saya ngomong ini, banyak keseleo. Yang positif seolah-olah itu tidak pernah, Tuhan gak pernah tolong saya, Tuhan gak pernah tolong saya. Akhirnya kita akan menjadi depresi. Dan yang ketiga adalah apakah kita menempatkan emosional kita di atas firman Tuhan atau firman Tuhan di atas emosi kita. Nah, 3 distorsi ini Bapak Ibu. Ada 10 Bapak Ibu, tapi sudah jam 12 saya berhenti sampai di sini. Silakan musik.
Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir. Kalau Bapak Ibu baca, Daud memang mengalami peristiwa yang sangat tidak enak, bahkan sampai dikejar oleh anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan, dia pernah berpura-pura jadi orang gila demi menyelamatkan dirinya sendiri. Perjalanan hidupnya bukan mulus, tetapi Daud tidak sampai mengalami seperti beberapa tokoh yang tadi sudah kita pelajari. Dia nggak ngomong, Tuhan cabut saja nyawaku, Tuhan. Atau mungkin Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Nah ternyata Bapak Ibu, karena Daud memandang pada waktu dia dalam keadaan yang tertekan, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Ada begitu banyak di dalam Mazmur karangan Daud bahwa Tuhan juga gunung batuku. Dan satu ayat yang dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku, sebab engkaulah tempat pengungsiannya. Artinya di dalam keadaan yang tersesat sekalipun, Daud masih bisa berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika Daud mengalami kekalahan, dia tidak menganggap bahwa aduh aku udah gagal, ini pasti selamanya gagal, aduh aku udah susah, ini pasti selamanya susah. Ini adalah overgeneralisasi. Kalau Bapak Ibu hari ini susah, aku udah susah, terus sebelumnya aku juga nyoba, gagal, sebelumnya lagi aku udah nyoba, gagal, kemudian Bapak Ibu akan berkata, udahlah aku memang pasti gagal. Aku udah berkali-kali nyoba ini, usaha ini, gagal terus, udahlah memang nasibku pasti gagal. Itu namanya overgeneralisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu menganggap sesuatu yang negatif menjadi pola kekalahan yang tanpa akhir. Kayaknya gagal itu adalah pola yang tidak akan berakhir. Itu adalah overgeneralisasi. Aduh udah ini memang tidak bisa berubah. Orang ini sudah begini, tidak bisa berubah. Keadaan ini tidak bisa berubah. Dulu sudah baik dikit, jadi begini lagi. Duh udah lumayan, jadi begini lagi. Dan kemudian kita memang, orang ini memang sudah tidak bisa bakal berubah selama-lamanya. Itu adalah overgeneralisasi Bapak Ibu. Kita menganggap itu adalah sebuah pola kekalahan tanpa akhir. Tetapi Daud, dia bisa berkata, mengapa kau tertekan hai jiwaku. Dalam keadaan yang paling lemah, dia tetap tahu bahwa semua ini bukan pola kekalahan yang tanpa akhir. Hari ini aku gagal, hari ini aku tertekan, tetapi besok aku pasti bisa menang. Amin. Jadi itu janji buat kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.